Jam di dinding kantor menunjukkan pukul 7 malam ketika Hadi akhirnya menutup laptopnya. Layar yang tadinya dipenuhi angka-angka laporan keuangan kini menghitam, memantulkan wajahnya sendiri. Wajah pria 40 tahun dengan sorot mata lelah yang tak pernah benar-benar hilang meski ia duduk di balik meja direktur utama. Gedung kantor PT Garda Utama sudah hampir kosong. Lampu-lampu di lantai lain satu persatu dipadamkan. Para karyawan pulang dengan langkah ringan, meninggalkan Hadi sendirian bersama pikirannya. Ia bisa saja pulang lebih awal, tidak ada aturan yang melarang. Tapi sejak 2 tahun terakhir, rumah bukan lagi tujuan yang ingin ia kejar. Rumah mewah di kawasan elit itu memang megah. Pilar-pilar marmer, halaman luas, kolam ikan dengan lampu temaram. Namun bagi Hadi, rumah itu seperti museum dingin, indah dipandang, tapi tidak pernah memberinya kehangatan. Ia berdiri, meraih jasnya, lalu berjalan menuju lift. Di perjalanan pulang, mobilnya melaju mulus di jalanan kota. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau, seolah mengejeknya. Banyak orang mengira hidupnya sempurna, pengusaha sukses, rumah mewah, istri cantik. Tak ada yang tahu bahwa kesepian bisa tinggal di rumah paling mahal sekalipun. Saat mobil memasuki halaman rumah, suasana terasa hening. Tidak ada lampu teras yang menyala terang, tidak ada suara tawa, tidak ada sambutan. Hadi membuka pintu dan melangkah masuk. Ruang tengah tampak rapi, terlalu rapi. Seperti tidak pernah benar-benar dihuni. Di sofa panjang krem berwarna, duduk seorang perempuan setengah baya dengan rambut disanggul rapi dan perhiasan mencolok, Ibu Ratna, mertuanya. Perempuan itu sedang asyik membolak-balik katalog perhiasan, jarinya berhenti di gambar kalung berlian besar. "Hadi, kamu sudah pulang?" tanyanya tanpa menoleh. "Ibu lihat-lihat ini dari tadi. Bagus sekali kan, model Eropa. Kalau dipakai ke acara sosial pasti kelihatan kelas atas." Hadi melepas sepatunya, menyimpannya rapi lalu berjalan perlahan. "Iya Bu," jawabnya singkat. "Nanti Hadi lihat." Ibu Ratna mendecak pelan. "Lihat saja tidak cukup. Ulang tahun ibu tinggal sebulan lagi. Masa menandu sekaya kamu tidak bisa memberi hadiah yang pantas?" Hadi tidak menjawab. Ia memilih masuk ke dapur. Dapurnya luas, modern, lengkap dengan peralatan mahal. Namun meja makan kosong, tidak ada penutup makanan, tidak ada sisa masakan. Asisten rumah tangga mereka sedang pulang kampung, dan Nindi tidak pernah memasak. Hadi menuang air putih, meminumnya perlahan. "Nindi di mana, Bu?" tanyanya sambil kembali ke ruang tengah. "Di atas," jawab Ibu Ratna santai. "Pulang dari arisan, capek katanya." Hadi mengangguk. Ia naik ke lantai 2. Di kamar utama, Nindi duduk di depan cermin besar. Gaun mahal tergantung di lemari terbuka. Di tangannya, sebuah tas branded baru. Ponselnya terangkat, kamera menyala. Klik, klik lagi. Nindi mengganti sudut, mengerling ke arah kamera. Hadi berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum akhirnya bersuara. "Aku pulang." Nindi melirik sekilas. Tidak ada senyum, tidak ada pertanyaan, tidak ada bagaimana harimu. Beberapa detik hening, lalu Nindi menurunkan ponselnya. "Mas," katanya datar, "teman-teman arisanku sekarang semuanya pakai SUV keluaran terbaru. Mobilku kelihatan tua kalau parkir bareng mereka." Hadi diam. "Besok aku mau ke dealer, kamu transfer saja uangnya." Hadi menatap wajah istrinya. Cantik, terawat, mahal, tapi matanya kosong dari empati. "Bagaimana harimu?" tanya Hadi pelan. Nindi mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Hadi. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, namun terasa seperti dua orang asing yang terpisah dinding tak kasat mata. Pagi berikutnya, Hadi terbangun oleh aroma masakan. Ia terdiam sejenak, mengira itu hanya ilusi, tapi aroma nasi goreng dan telur mata sapi benar-benar memenuhi kamar. Saat ia turun ke dapur, pemandangan yang tidak biasa menyambutnya. Nindi mengenakan celemak. Ibu Ratna sibuk menata piring. "Selamat pagi Mas, sarapan dulu ya," kata Nindi manis. "Sarapan dulu ya." Hadi berkejap. Tumben? Nindi tersenyum barang. Masa istri tidak boleh masak untuk suaminya? Ibu Ratna ikut tertawa kecil. Menantu ibu itu orang baik, sudah seharusnya dimanja. Hadi duduk perlahan. Ia makan tanpa banyak bicara. Pujian mengalir, senyum dibuat-buat, suasana hangat yang terasa terlalu dipaksakan. Setelah sarapan, Nindi meraih tangan Hadi. "Mas," suaranya dilembutkan. "Soal mobil itu, aku sudah tanya.
warnanya putih. Kalau transfer hari ini, Hadi menarik tangannya pelan. Nin, katanya serius, aku perlu bicara. Nindi tersenyum. Apa? Mau kasih kejutan apa lagi? Hadi menarik nafas panjang. Perusahaanku sedang bermasalah. Senyum Nindi memudar. Kita kalah tender besar, investor menarik diri. Aku sudah berusaha menutupinya berbulan-bulan. Nanti juga beres, potong Nindi. Aku harus menyatakan bangkrut. Sunyi. Apa? Suara Nindi meninggi. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Ibu Ratna menggebrak meja. Kamu ingin bilang kami jatuh miskin. Mulai bulan depan, kita harus hidup sederhana. Wajah Nindi memerah. Kamu penipu. Kamu bilang hidupku akan mewah. Hadi menunduk. Ia tahu. Saat itu segalanya mulai runtuh. Hari-hari setelah pengakuan kebangkrutan itu berubah menjadi masa paling gelap dalam hidup Hadi. Bukan karena kehilangan harta, itu sudah ia persiapkan secara mental sejak lama. Melainkan karena cara orang-orang terdekat memperlakukannya seolah ia adalah sumber aib. Rumah yang dulu terasa dingin kini berubah menjadi medan perang verbal. Setiap pagi, Nindi bangun dengan wajah masam. Tidak ada lagi riasan sempurna, tapi juga tidak ada empati. Ia menyapu lantai dengan kasar, membanting sapu seolah-olah debu di lantai adalah kesalahan Hadi. Lihat ini, bentaknya suatu pagi. Aku harus nyuci piring sendiri. Dulu aku tinggal bilang, semuanya beres. Hadi yang sedang mengenakan sepatu kerja hanya menoleh sebentar. Aku bisa bantu nanti malam. Aku tidak butuh bantuanmu, sahut Nindi dingin. Aku butuh kehidupan yang layak. Ibu Ratna lebih kejam. Ia tidak lagi berpura-pura sopan. Hadi, listrik bulan ini jangan telat bayar, katanya suatu sore. Ibu tidak mau malu ke tetangga kalau rumah ini gelap. Iya Bu, jawab Hadi pelan. Dan jangan lupa, cicilan kartu kredit Nindi, itu tanggung jawab kamu sebagai suami. Hadi menarik nafas panjang. Ia sudah menjual 1 mobil, jam tangannya, bahkan beberapa aset pribadi untuk menutup kewajiban. Namun bagi mereka itu tidak pernah cukup. Malam hari menjadi waktu terberat. Hadi sering pulang larut, bukan karena tidak ingin pulang, tapi karena ia ingin menunda rasa sakit. Ia mendatangi kenalan lama, menawarkan kerjasama, mencari peluang. Banyak yang menolak halus. Beberapa bahkan tidak mau menemuinya. Di rumah ia bukan disambut dengan pengertian, melainkan ejekan. Kamu itu sudah habis, Hat, ucap Ibu Ratna suatu malam tanpa rasa bersalah. Kalau laki-laki tidak bisa memberi kemewahan, untuk apa dipertahankan? Nindi duduk di samping ibunya, mengangguk. Kamu tahu, Mas, kata Nindi sambil memainkan ponsel. Teman-temanku sekarang tidak ada yang mau main ke sini. Mereka malu lihat aku hidup begini. Hadi menatap istrinya lama. Aku masih suamimu. Nindi mendengus. Di atas kertas mungkin. Sejak saat itu, Nindi mulai sering pergi tanpa izin. Alasannya arisan, acara sosial, atau sekedar butuh udara. Hadi tahu, ia tidak punya kuasa lagi untuk melarang. Suatu sore, Hadi pulang lebih awal. Tubuhnya lelah, kepalanya pening. Ia berharap bisa beristirahat. Namun saat membuka pintu, ia mendengar suara tawa pria. Langkahnya terhenti. Di ruang tamu, Nindi duduk di sofa. Di sampingnya, seorang pria berpenampilan rapi, jas mahal, rambut tersisir sempurna. Mereka duduk terlalu dekat. Tawa Nindi terdengar lepas, tawa yang sudah lama tidak Hadi dengar. Oh, kamu sudah pulang, kata Nindi datar saat melihatnya. Tidak ada rasa bersalah. Siapa dia? Tanya Hadi. Pria itu berdiri, mengulurkan tangan. Rizky, senang bertemu. Hadi menjabat tangan itu perlahan. Nindi cerita banyak tentangmu, lanjut Rizky dengan senyum tipis. Tentang bagaimana kamu dulu sukses dan sekarang. Nada merendahkan itu jelas terasa. Apa maksud semua ini, Nin? Suara Hadi bergetar. Nindi menyilangkan tangan. Aku capek hidup susah. Rizky bisa memberiku kehidupan yang aku mau. Rizky menimpali. Saya tidak bermaksud kurang ajar,
tapi Nindi pantas hidup lebih baik. Ibu Ratna muncul dari arah kamar. "Sudah Hadi, tidak usah drama, kamu sendiri yang gagal." Hadi menatap mereka satu persatu, dadanya sesak. "Kamu mengusirku?" tanyanya pada Nindi. Nindi berdiri, matanya tajam. "Iya, pergi, rumah ini atas namaku." Kalimat itu seperti pisau. Hadi tidak berteriak, tidak memohon. Ia hanya mengangguk. Ia masuk ke kamar, mengambil satu koper. Pakaian seadanya, tidak ada barang berharga. Semua yang mahal sudah bukan miliknya lagi. Saat ia melangkah keluar, Nindi dan Rizky tawa kecil. Hadi menutup pintu rumah itu perlahan, untuk terakhir kalinya. Kontrakan Pak Asep berada di pinggir kota. Sempit, sederhana, tapi bersih. "Pak Hadi jangan sungkan, Bapak dulu banyak nolong saya, sekarang giliran saya." Hadi duduk di ranjang kecil itu malam itu. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk. Tapi untuk pertama kalinya, setelah lama, ia bisa tidur tanpa rasa terhina. Ia memejamkan mata dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit, tanpa dendam, tanpa kebencian. Setahun kemudian, pesta pernikahan Nindi dan Rizky digelar megah. Gedung hotel bintang 5, gaun putih impor, tamu-tamu berkelas. Nindi Sumbali menjadi pusat perhatian. "Ini hidup yang seharusnya," bisik Nindi pada dirinya sendiri. Namun ia lupa satu hal. Rizky bukan Hadi. Rizky hanya manajer, bukan pemilik. Penghasilannya besar, tapi terbatas. Sedangkan ambisi Nindi dan Ibu Ratna tidak pernah punya batas. "Tas ini sudah musim lalu," keluh Nindi suatu malam. "Aku mau yang baru." Rizky menghela napas. "Bulan ini kita sudah kebanyakan pengeluaran." Ibu Ratna ikut menimpali. "Laki-laki kalau cinta ya harus berkorban." Rizky mulai berutang. Awalnya ke bank, lalu ke kartu kredit, terakhir ke rentenir. Pertengkaran jadi makanan harian. "Kamu janji hidup mewah," teriak Nindi. "Aku bukan mesin uang," bentak Rizky. Suatu sore, penagih utang datang. Barang disita. Perhiasan Ibu Ratna dirampas. Ibu Ratna terjatuh, dadanya sakit. Ambulans datang terlambat. Ia meninggal dengan mata terbuka, penuh ketakutan. Nindi menjerit histeris. Namun penderitaannya belum selesai. Rizky menghilang, kabur. Rumah disita bank. Nindi pindah dari satu kos ke kos lain, selalu dengan rasa takut. Sementara itu, di tempat lain, Hadi berdiri di depan gudang logistik kecil milik Pak Asep. Bisnis itu berkembang pesat. Hadi mengatur sistem, mencari klien, membangun kepercayaan. "Pak Hadi," kata Pak Asep suatu hari, "Bapak pantas jadi partner." Hadi tersenyum kecil. "Saya hanya bekerja jujur." Roda berputar. Tanpa Hadi sadari, karma bekerja dalam diam. Hujan turun rintik-rintik sejak sore, membasahi aspal jalanan pinggiran kota yang sudah lama kehilangan cahaya lampu penerangan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan dada Nindi yang berdegup tak karuan. Ia berjalan cepat, hampir berlari, menundukkan kepala sambil terus menoleh ke belakang. Jaket tipis yang ia kenakan sudah lusuh, sepatu hak murahnya basah dan terasa longgar. Tidak ada lagi tas mahal, tidak ada hiasan sempurna. Rambutnya hanya diikat asal, wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata. Beberapa jam sebelumnya, ia baru saja melihat mobil hitam yang sangat ia kenal terparkir di depan gang kosnya. Mobil para penagih utang. Tidak sekarang, gumamnya panik. Ia tahu, jika tertangkap malam ini, ia tidak hanya akan diteror. Ia bisa diseret, dipaksa, dipermalukan. Pengalaman teman-teman sesama korban rentenir sudah cukup membuatnya hidup dalam mimpi buruk. Langkahnya semakin cepat. "Nindi!" Teriakan itu membuat jantungnya nyaris berhenti. Ia menoleh dan melihat dua pria bertubuh besar di kejauhan. Salah satunya menunjuk ke arahnya. "Kejar!" Nindi berlari. Hujan membuat pandangannya kabur. Nafasnya tersengal, paru-parunya terasa terbakar. Hak sepatunya patah, tapi ia tidak peduli.
Ia melepasnya dan terus berlari tanpa alas kaki. Di kepalanya, kenangan-kenangan berputar tanpa bisa ia kendalikan. Wajah Ibu Ratna yang penuh ambisi, Rizky yang berjanji manis lalu menghilang, dan Hadi. Wajah pria itu muncul begitu jelas, tatapan sabarnya, cara bicaranya yang tenang, punggungnya yang selalu siap menanggung beban. "Kenapa aku memilih pergi?" bisiknya di sela isak. Ia sampai di persimpangan jalan besar. Kendaraan melaju cukup kencang karena hujan mulai reda dan jalanan relatif sepi. Nindi berhenti sejenak menoleh ke belakang. Para penagih utang semakin dekat. "Ayo, ayo," gumamnya panik. Tanpa benar-benar memperhatikan lalu lintas, ia melangkah ke jalan. Detik berikutnya, cahaya lampu motor menyilaukan matanya. Suara klakson keras dan benturan hebat. Brak! Tubuh Nindi terangkat, lalu terhempas beberapa meter ke aspal basah. Kepalanya membentur keras. Dunia seketika berputar dan menghitam. Pengendara motor terjatuh, bangkit dengan wajah pucat. Melihat darah mengalir dari kepala Nindi, ia panik. "Gila," gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia menaiki motornya dan kabur, meninggalkan tubuh Nindi tergeletak. Para penagih utang yang hampir sampai di lokasi berhenti mendadak. Mereka melihat kondisi Nindi, saling pandang, lalu mundur perlahan. "Kalau polisi datang, kita repot," kata salah satu dari mereka. Mereka pergi. Jalanan kembali sepi. Nindi terbaring sendirian. Hujan kembali turun pelan, membasahi wajahnya yang berlumur darah. Dalam kesadarannya yang tersisa, ingatan Nindi mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia teringat pagi-pagi ketika Hadi menyiapkan sarapan meski ia tidak pernah meminta. Teringat bagaimana Hadi menunduk saat demaki, bukan karena lemah, tapi karena memilih diam. Teringat bagaimana Hadi pulang malam membawa senyum kecil hanya untuk memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Air mata mengalir dari sudut matanya. "Mas, Hadi," bibirnya bergetar, "maafin aku." Namun malam itu tidak ada yang mendengar. Nindi menghembuskan terakhirnya di jalanan sepi, dalam dingin dan penyesalan yang terlambat. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Hadi melalui seorang kawan lama. "Hadi, aku dengar kabar buruk. Nindi meninggal." Hadi terdiam cukup lama. "Oh," hanya itu yang keluar dari mulutnya. Ia menutup telepon dan duduk sendiri di ruang kerjanya yang sederhana. Tidak ada air mata yang langsung jatuh, hanya rasa hampa yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Hadi datang ke pemakaman. Langit cerah, pemakaman itu sunyi. Hanya ada beberapa orang, petugas, 1-2 kerabat jauh, dan seorang tetangga kos yang membantu mengurus jenazah. Tidak ada Rizky, tidak ada teman arisan, tidak ada kemewahan. Hadi berdiri di depan pusara Nindi cukup lama. Ia menunduk. "Aku sudah memaafkanmu," katanya pelan, hampir seperti berbisik. "Sudah lama." Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya rasa iba. Hadi meletakkan bunga lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Waktu terus berjalan. Kini Hadi duduk di kantor barunya. Tidak besar, tapi tertata rapi. Logo perusahaan logistik yang ia kelola bersama Pak Asep terpasang sederhana di dinding. Bisnis itu berkembang stabil, tidak meledak-ledak tapi sehat. Klien percaya, karyawan loyal. Hadi menjabat sebagai direktur pengelola, tepat di bawah pemilik utama, sahabatnya sendiri. Sore itu, Hadi berdiri di dekat jendela memandang keluar. Ia tersenyum kecil, bukan karena merasa menang, bukan karena karma, tapi karena ia akhirnya mengerti satu hal. Kekayaan bisa hilang dalam semalam, pasangan bisa pergi saat kemewahan lenyap. Namun karakter, kejujuran dan kesabaran, itulah yang membuat seseorang bisa berdiri kembali, bahkan setelah dihancurkan. Hadi mematikan lampu kantornya dan melangkah pulang. Bukan ke istana, bukan ke rumah mewah, tapi ke tempat yang kini benar-benar bisa ia sebut rumah.